Ada yang interupsi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Slamet, kami persilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua DPR RI yang saya hormati beserta seluruh wakil ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mohon maaf saya perkenalkan nama Slamet, nomor anggota A455 dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa duka yang mendalam sebagaimana disampaikan oleh pimpinan atas musibah dari seluruh daerah, khususnya juga yang terjadi di Dapil saya, Kota dan Kabupaten Sukabumi. Bencana ini telah merusak infrastruktur dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat, terutama mereka yang kehilangan rumah, kebun, dan harta benda lainnya dalam situasi darurat ini. Maka saya meminta dan mendesak pemerintah pusat melalui pimpinan agar khususnya BNPB untuk segera hadir memberikan bantuan yang nyata dan cepat. Bantuan ini harus mencakup kebutuhan mendesak seperti tenda darurat, makanan, obat-obatan, selimut, peralatan masak, serta logistik lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat terdampak. Yang kedua, bencana longsor dan banjir yang terjadi di Sukabumi ini saat ini bukan semata-mata karena cuaca ekstrim, tetapi juga akibat kerusakan ekosistem di daerah hulu. Banyak kawasan hutan yang dulunya subur dan menjadi penyangga lingkungan kini gundul bahkan terlantar. Lahan-lahan HGU termasuk milik perusahaan negara seperti PT PN yang dulu produktif sebagai kebun karet atau tanaman keras lainnya kini berubah fungsi atau dibiarkan tidak terawat. Oleh karena itu saya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah serius mengembalikan fungsi kawasan hutan di daerah hulu melalui reboisasi dan penertiban penggunaan lahan. Jangan biarkan wilayah hulu kita terus degradasi karena akan terdampak langsung pada masyarakat yang tinggal di hilir. Yang ketiga, mengenai program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Program ini pada dasarnya sangat baik karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan khususnya anak-anak kita. Namun saya ingin mengingatkan pada pelaksanaannya harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan nelayan lokal kita. Sehingga ini sebanding nanti dengan kesejahteraan yang terjadi untuk petani, nelayan, dan peternak kita. Pemerintah harus memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari produksi masyarakat lokal kita. Dengan demikian, selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memperkuat ekonomi pedesaan dan berkelanjutan usaha sektor pangan kita. Demikian Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Syahrul Aidi. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syahrul Aidi, Ma'azat LCMA, nomor anggota A442, Dapil Riau II, fraksi PKS. Saya mengapresiasi pemerintahan Bapak Prabowo yang menekankan pada pengentasan kemiskinan. Ini nampak dalam astacitanya dan bahkan konsennya Bapak Prabowo dalam pengentasan kemiskinan membentuk badan khusus untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Tetapi pada kesempatan ini di awal pemerintahan Pak Prabowo saya ingin memberikan pandangan bahwa perlu kiranya kita merekonstruksi penanganan kemiskinan di Indonesia ini dengan merekonstruksi pemahaman kita pada istilah fakir miskin. Dasarnya begini, dalam undang-undang dasar kita menyebutkan kata fakir miskin, pasal 34 ayat 1.
fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata fakir dan miskin ini adalah berasal dari kata bahasa Arab yang terdapat juga dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi interpretasi yang digunakan oleh pemerintah yang tergambar dalam regulasinya, baik Undang-Undang Nomor 13 2011 ataupun regulasi-regulasinya, menggambarkan bahwasanya interpretasi yang digunakan oleh pemerintah tidak pas dengan asal kata fakir miskin yang berasal dari bahasa Arab. Saya contohkan begini. Di dalam regulasi kita tidak membedakan antara fakir dan miskin. Ada juga yang membedakan fakir itu yang hasil penghasilannya itu di bawah 50%. Basisnya adalah penghasilan. Kalau kita merujuk kepada asal katanya, fakir itu yang berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata fakor. Fakor itu artinya adalah tulang punggung. Maka orang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya. Oleh karena itu, orang fakir itu adalah orang yang tak mampu bekerja. Atas dasar istilah ini, maka klasifikasi miskin antara fakir dan miskin itu bukan berdasarkan pada penghasilan, tetapi berdasarkan pada kemampuan kerja. Kalau fakir yang tidak mampu bekerja, inilah yang harus dijamin oleh pemerintah. Karena memang tidak bisa diberdayakan. Mungkin dia sudah miskin cacat, miskin tua renta, miskin sakit kronis, stroke, tumor, dan lain-lain. Orang-orang ini disebut dalam istilah bahasa Arab atau istilah Al-Quran dan hadis adalah fakir. Karena tidak mampu bekerja. Maka fakirun adalah orang yang tak mampu bekerja sehingga selalu membutuhkan. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tapi mampu bekerja. Penanganannya adalah melalui pemberdayaan, mulai pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan lain-lain. Maksud saya adalah bahwasanya perlu kita merekonstruksi pemahaman kita tentang fakir miskin ini karena berimplikasi pada penanganan kita terhadap fakir dan miskin. Kami sedang mengusulkan agar ada revisi Undang-Undang Nomor 13 2011. Mudah-mudahan ini bisa kita dukung secara bersama-sama. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.